Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kecuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus berjuang, berbenah jiwa, serta meredam, mengekang, dan memerangi hawa nafsu kita ya. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan sufi ya, atau para pejalan ruhani sama saja. Nah, baik, kita lanjutkan kajian Al-Hikam yang kemarin, ini ya, kajian ke-69. Sekarang kita lanjutkan ke-70. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber baru. Semoga para subscriber ini adalah seorang salikin ya, para salikin, yaitu orang-orang yang sudah bergabung di majelis thariqah di tempat tinggal masing-masing serta memiliki seorang guru yang mursyid. Kalau memang belum, silakan saya anjurkan untuk mencari seorang guru yang mursyid agar mudah dibimbing secara langsung, karena kalau online itu kan sifatnya untuk jadwal pelajaran tambahan saja, karena ilmu tasawuf itu identik dengan belajar face to face gitu daripada di online. Jadi ibaratnya itu biar energinya tuh lebih masuk gitu ya. Dan saran saya, carilah seorang guru yang mursyid yang ilmunya itu ada sanadnya, itu ada sambungannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pelajaran tasawuf tapi syariat, hakikat, thariqah, hakikat, marifatnya semuanya itu dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terkecoh dengan pelajaran hakikat sehingga lalai dalam melaksanakan ibadah syariat. Itu suatu tanda ketertipuan ya, karena ilmunya tidak seperti itu. Walaupun misalkan ada kata-kata belajar tasawuf harus bisa meninggalkan syariat, itu bukan berarti mentah-mentah kita meninggalkan syariat, tidak sholat, tidak ngaji, tidak puasa, tidak begitu ya. Tetapi artinya kita tetap melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, hanya saja tidak kita akui, tidak kita klaim di dalam hati kita bahwa pelakunya itu kita sendiri, diri ini bukan, tapi hakikatnya adalah pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya ya. Jadi tetap walaupun pada ilmunya semua serba Allah di dalam hati, tiada yang lain selain Allah, tetapi ingat kita itu masih punya jasad, masih punya badan, masih punya anggota tubuh yang lengkap. Artinya kita tetap bertakwa, beramal soleh, menjalankan yang wajib dan yang sunnah sebagai pertanda kita adalah umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perbedaannya orang Islam dengan orang, maksudnya dengan agama lain. Kita itu punya ciri khas sholat,
tidak hanya sholat daim atau sholat batin saja, tetapi yang lebih dari itu ya sholat paradunya itu, tapi disertai dengan sholat batin gitu ya. Tetap sholat fardu itu maksudnya sholat dohir itu tetap kita laksanakan sehari 5 waktu, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya juga ya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian masih Al-Hikam ke-70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang Allah tetapkan untuk melayaninya, ada pula orang-orang yang Allah pilih untuk mencintainya. Kepada tiap-tiap golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidaklah terbatas. Quran Surat Al-Isra ayat 20. Saya ulangi ya. Ada orang-orang yang Allah tetapkan untuk melayaninya, dan ada orang-orang yang Allah tetapkan untuk mencintainya. Kepada tiap-tiap golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidaklah terbatas. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang dimaksud dengan orang-orang yang melayaninya adalah orang-orang yang mentaati secara lahir. Mereka adalah para zahid dan abid yang layak menempati surganya. Sementara itu, yang dimaksud dengan orang-orang yang mencintainya adalah para muhibbin dan arif yang didekatinya dan masuk ke hadiratnya. Kedua kelompok ini sama-sama ingin melayani dan mendekatkan diri kepada Allah. Bedanya, kelompok pertama lebih banyak dengan anggota tubuh, sedangkan kelompok kedua lebih banyak dengan hati. Pengelompokan ini merupakan kehendak Allah. Oleh karena itu, terlarang bagi hamba yang memahami hal ini untuk meremehkan atau memandang rendah salah satu kelompok tersebut. Abu Yazid berkata, Allah melongok ke dalam hati para walinya. Di antara mereka ada yang belum layak mengemban ma'rifat, maka Allah akan menyibukkan mereka dengan ibadah. Nah, jadi ada dua kelompok, yaitu orang-orang yang melayaninya dan juga orang-orang yang mencintainya. Kalau golongan yang pertama, orang-orang yang melayaninya tentu adalah seperti ahli abid gitu ya. Jadi ahli abid biasanya itu ahli surga gitu. Tapi kalau misalkan para muhibin dan para arif ini adalah orang-orang yang dikehendaki Allah masuk ke hadiratnya. Jadi dua kelompok ini sama-sama bagusnya ya, karena kalau misalkan orang itu tidak digolongkan sebagai orang yang arif, maka Allah akan menyibukkannya dengan ibadah sehingga ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melayaninya. Nah, kalau kita melayani Allah dengan ketaatan, dengan takwa, amal soleh gitu kan, dan disibukkan dengan amalan ibadah hablum minallah, baik hablum minallah ataupun hablum minanas, maka insya Allah jaminannya adalah surga gitu ya. Karena di surga itu yang ada orang soleh, orang takwa gitu ya, orang-orang ikhlas gitu, orang-orang yang beribadah, pokoknya orang-orang yang abror, orang-orang yang ahli abid, semuanya di sana ada gitu. Walaupun mungkin tidak semua ahli abid masuk ke dalam surga, itu hak prerogatif Allah untuk menempatkannya kita di mana. Namun secara syariat ada ciri-cirinya. Orang ahli surga itu ya orang-orang yang taat gitu kepada Allah gitu. Walaupun hakikatnya surga dan neraka itu ya masuk surga itu ya fadolnya Allah, keanugerahannya Allah, tapi kan secara garis besarnya bisa dicirikan gitu ya. Karena di Al-Quran pun banyak dijelaskan gitu, yang masuk surga itu golongan orang-orang yang ikhlas, yang masuk surga itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang puasa gitu kan, ada ciri-cirinya gitu. Dan semoga kita semua termasuk
ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran. Tapi tetap hati kita tujuannya adalah Allah, karena lebih meningkat lagi. Kita ini sedang belajar tasawuf, artinya belajar tasawuf ya menuju kearifan gitu. Namanya arif ya berarti kan untuk persiapan masuk ke hadiratnya gitu. Jadi sudah tidak menginginkan surga atau neraka lagi, tetapi lebih kepada Allahnya yang kita fokuskan gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi kajian Al-Hikam ke-71. Menjawab semua yang ditanyakan adalah tanda kebodohan. Bukti kebodohan seseorang adalah selalu menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, dan menyebut semua yang diketahui. Jadi intinya harus ada yang dirahasiakan, ada yang disimpan ya. Seorang murid atau seorang arif dianggap bodoh jika ia selalu menjawab dengan mengungkapkan semua yang dilihat dan dirasakan batinnya saat ditanya tentang ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Mengapa disebut bodoh? Karena seharusnya ia mengerti bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dibutuhkan penguasaan yang baik atas ilmu yang bersangkutan. Dan itu amat mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Surat Al-Isra ayat 85. Semestinya ia juga memperhatikan kondisi penanya, karena tidak semua orang layak bertanya seperti itu atau cukup mengerti ketika mendengar jawaban atas pertanyaan seperti itu. Menjawab pertanyaan orang semacam ini adalah sebuah kebodohan. Mengungkapkan semua yang disaksikan sama dengan menyebarkan rahasia yang semestinya disimpan. Orang-orang bijak berkata, hati orang-orang merdeka merupakan kuburan rahasia. Rahasia adalah amanat Allah pada seorang hamba. Menyebarkan rahasia ke semua orang adalah tindakan khianat atau tidak amanah. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atas perkara-perkara gaib cukup dengan menggunakan isyarat atau anggukan. Bila dijawab dengan kata-kata, itu sama saja dengan mengumumkan dan menyebarkan rahasia ke khalayak ramai. Lagi pula, menjelaskan perkara-perkara gaib dengan kata-kata justru hanya akan membuatnya semakin tidak jelas dan tertutup, karena perkara-perkara yang didasarkan pada zauk atau pengalaman rasa sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu, mengungkapkan semua yang diketahui merupakan bukti tidak adanya kemampuan dalam memilah-milah ilmu pengetahuan. Bisa jadi di antara ilmu yang diketahuinya itu ada yang tak layak untuk diberitahukan kepada orang lain karena bisa membahayakan, mendatangkan kerusakan atau penolakan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah yang tidak diketahui bahwa itu mutiara, kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali berkata, banyak inti ilmu yang jika aku kemukakan semuanya, orang-orang akan menganggapku termasuk penyembah berhala, dan pasti banyak pula orang-orang muslim yang menghalalkan darahku. Oleh karena itu, aku selalu menyembunyikan inti ilmuku agar orang-orang bodoh tidak guncang ketika menyaksikan yang maha hak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendapatkan 2 kantung ilmu dari Rasulullah. 1 kantung kusebarkan kepada seluruh manusia, yang lain tidak kusebarkan. Sekiranya kusebarkan, pasti kalian akan menggorok leherku ini.
Oleh sebab itu, Al-Hallaj dibunuh setelah menyebarkan sedikit rahasia ilmunya, yaitu ia berkata, "Di balik jubahku ini adalah Allah." Ini ungkapannya karena setiap orang yang dekat kepada Allah pasti merasa bahwa yang ada hanyalah Allah, atau bahwa Allah itu menampakkan dirinya dalam segala sesuatu. Itulah puncak kemampuan mereka dalam mengungkapkan pengalaman mereka. Sebetulnya ini adalah perkara yang tidak bisa diketahui kecuali lewat zauq. Kebenaran yang dilihat dan diketahui oleh setiap hamba adalah sama, akan tetapi itu akan berbeda manakala diungkapkan melalui kata-kata. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ini memang himbauan untuk para salikin, apalagi yang baru-baru ya. Biasanya kan yang baru-baru itu suka diberi mukasyafah ya, dan mukasyafah itu kadang-kadang mungkin tidak biasa yang bisa dilihat oleh indera keenam, yang misalkan kalau orang-orang yang memiliki indera keenam biasa kan ya hanya melihatnya itu hantu, setan, kuntilanak gitu kan, yang seperti itu istilahnya yang serem-serem. Tetapi ketika kita belajar tasawuf itu, mukasyafahnya itu udah bukan ke hal situ lagi gitu kan, tapi ada banyak yang ibaratnya yang gimana-gimana gitu ya, yang lebih dari itu gitu, yang lebih dahsyat dari sekedar setan, kuntilanak atau siluman atau iblis dan sebangsanya gitu. Nah, biasanya kan suka ada comel-comel gitu ya, mohon maaf, misalkan diceritakan saking kagetnya, saking senangnya atau gembiranya, wallahu alam, tergantung isi hati para salikin tersebut. Misalkan dia menyebarkan kepada orang-orang yang non salikin, sehingga orang-orang non salikin itu biasanya menolak atau menganggapnya itu kafir lah, atau musyrik, atau misalkan ya menyembah berhala seperti yang ada di sini ya, tergantung orang yang mengomentarinya gitu. Karena memang ilmu ini kenapa dalam dalam YouTube pun kan ditulis tazkiyatun nufus, tasawuf, ma'rifat, hakikat, thariqah. Itu karena biar orang-orang yang butuh saja yang menyimaknya gitu. Karena memang ilmu tasawuf itu sudah bukan rahasia lagi untuk di zaman sekarang. Beda di zaman dulu waktu awal-awal penyebarannya itu, bagaimana perjuangan para walinya Allah mengajarkan ilmu tasawuf ini, karena saking fananya sehingga bocor mengucapkan bahwa jubah Allah itu di balik jubahku itu adalah Allah. Itu kan ketika sedang fana. Namanya sedang fana itu kan ya dirinya itu tiada gitu ibaratnya, jadi bocor. Akhirnya kan orang-orang yang tidak tahu menganggapnya musyrik lalu dibunuh. Tapi ketika dibunuh misalkan darahnya itu berubah jadi cahaya dan terbang ke atas, misalkan ke arah langit. Baru di situ mereka percaya bahwa ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang benar, ilmu yang hak gitu. Karena hanya saja terjebak pada nama gitu, karena memang tasawuf itu tidak ada di dalam Al-Quran secara gamblang jelas nyata menyatakan misalkan pelajarilah ilmu tasawuf, memang tidak ada. Tapi tasawuf itu ya berarti kan termasuk ilmu tauhid, ilmu hakikat yang banyak dari ayat-ayat yang tersirat. Dan dalam Al-Quran pun ada keterangannya bahwa Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu. Dan juga awaludin ma'rifatullah, awal beragama dengan mengenal Allah gitu ya. Jadi sebelum syariat seharusnya kita belajar ini dulu, tapi pada kenyataannya kita belajar syariat dulu, baru udah pada tua baru mikir, baru sadar, baru dapat hidayah misalkan belajar tasawuf gitu. Seharusnya dari sejak dini tuh udah ngerti ilmu tasawuf gitu ya, ilmu mengenal Allah gitu. Jadi bagi para salikin yang baru hanya sekedar mencapai mukasyafah itu, belum musyahadah, tolong jangan diceritakan karena memang akan terasa aneh gitu bagi orang-orang yang ini gitu. Jadi sebaiknya disimpan aja, dirahasiakan untuk diri sendiri dulu. Dan kalaupun misalkan seorang salikin itu mencapai makom musyahadah, tentu tidak akan berkoar-koar misalkan, saya sudah sampai surga. Nggak ada orang yang musyahadah seperti itu, tidak ada gitu. Nggak ada yang merasa dirinya sampai, karena yang sampai, yang disampaikan, yang punya sampai, yang menyampaikan itu hak, yaitu ya ahad Allah gitu, Allah itu sendiri ya. Jadi belajar
belajar berhati-hati aja gitu, tidak usah pengalaman rasa ini tidak diceritakan. Kalaupun misalkan ada seorang mursyid yang menjelaskan, karena memang kalau tidak ada penjelasan berarti tidak ada ilmu, ya kan? Tapi kita harus lihat dulu diri kita itu misalkan posisinya sebagai apa. Kalau misalkan belum ditunjuk sama seorang mursyid, ya nggak usah gitu, mendingan pura-pura bodoh aja di hadapan makhluk. Kita biasa aja waktunya bercanda-bercanda gitu. Kalaupun misalkan orang syariat atau orang-orang indigo misalkan, ya kadang-kadang kan saya bisa ini loh melihat hantu, melihat ini, melihat itu, misalkan tolong jangan terpancing misalkan saya lihatnya udah bukan itu lagi, misalkan yang gini, jangan, nanti yang ada timbul namanya orang yang belum berbenah, bisa saja kan iri hati dan dengkinya itu kan makin jadi gitu. Sementara misalkan kita pun yang sudah belajar tazkiyatun nufus, yang sudah belajar tentang penyucian jiwa, hati-hati ibaratnya terbersihkan atau bertobat dari iri dengki, namun kesombongannya malah muncul. Nah itu yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi belajar kebersihan hati itu ya belajar menahan apa yang sudah Allah berikan kepada kita melalui perkara-perkara gaib, sebaiknya disimpan. Dan makanya kenapa saya tidak mau menjawab di komen tentang orang-orang yang mencapai mukasafah atau yang ada perkara-perkara gaib diceritakan di komen. Kadang saya kan tidak balas ya itu dia. Jadi kalau mau sharing silahkan di IG saja, hubungi atau DM chat saya itu di hikmah.neng.eva gitu. Itu lebih baik karena sifatnya rahasia gitu. Kalau di komen sebaiknya yang ringan-ringan saja komentarnya ya. Bukan tidak boleh. Saya bisa menampung, ibaratnya menampung curhatan apapun dari seorang salikin, tidak masalah gitu kan, mau jenis apapun gitu perkara gaibnya. Hanya saja komentar itu kan bisa dilihat oleh orang-orang yang kurang berkepentingan dalam hal ini. Bisa saja kan muncul di berandanya orang anti tasawuf atau orang yang masih syariat yang belum mengenal Allah gitu, belum mengerti yang belum mengerti ilmu tasawuf, sehingga pas dibaca loh kok ilmu apa ini gitu, mana ada ilmu begitu. Kadang kan suka ada yang komen begitu, tapi biarkan saja, tidak perlu didebat, biarkan mereka tidak mengerti, kita doakan saja mendapatkan hidayah, karena kita juga tidak bisa meremehkan siapapun karena makom mereka ya di situ gitu. Jadi bijaksana gitu kan, ibaratnya kita nggak boleh kamu masih di situ saja, misalkan nggak usah begitu, biarkan saja. Mungkin dia lebih cocoknya di situ daripada mungkin menjadi untuk lebih naik tingkat lagi, karena mungkin mentalnya entah jiwanya itu belum siap, atau mungkin kecerdasan emosionalnya itu belum memadai, sehingga belum Allah tarik ke jenjang yang lebih tinggi belajar ilmu tasawuf gitu. Jadi kita belajar saling mengerti antara sesama agama Islam sehingga kerukunan itu bisa terjaga ya. Walaupun bagaimana kita sama-sama menyembah Allah, jadi tidak perlu saling merendahkan gitu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.